Halo Sobat Sehat semua, salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi seputar asam lambung, gut anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, gut anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Amin. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut anxiety psikosomatis dengan topik makanan penyembuh asam lambung, gut anxiety psikosomatis. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, tolong teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah makanan penyembuh asam lambung, gut anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, jadi makanan ini adalah faktor penting ya di dalam penderita asam lambung ya. Jadi makanan itu kalau memang tepat ya ini bisa menjadi obat. Tetapi kalau makanan yang kita makan tidak tepat, ini justru menjadi masalah ya, menjadi masalah itu. Nah, oleh karena itu saya perlu menyampaikan hal-hal ini berdasarkan pengalaman saya supaya teman-teman yang masih dalam penderitaan dapat cepat sembuh. Baiklah teman-teman, jadi ada beberapa hal makanan yang seperti wajib kita konsumsi ya, khususnya bagi penderita asam lambung, gut anxiety psikosomatis supaya cepat sembuh. Nah, makanan yang pertama yang wajib kita konsumsi ya, yaitu pertama adalah nasi ya. Nasi ini sebagai sumber karbohidrat pengenyang perut gitu. Karena kalau penderita asam lambung itu biasanya bawaannya seperti lapar terus ya, tetapi juga susah juga rasanya lapar, begitu dikasih makan kadang menjadi begah dan sebagainya itu. Maka dari itu sebaiknya kita makan yang kenyangnya ini agak awet gitu. Nah ini salah satunya, yaitu makanan pokok kita adalah nasi. Nah nasi yang lebih damai di perut kita itu biasanya nasi yang dimasak lebih lunak ya, jangan dibuat kering keras, itu juga kurang nyaman. Nah itu yang dibuat lunak contohnya misalkan nasi tim, kemudian nasi bubur ya, nah itu lebih lunak, atau nasi liwet misalkan tapi dibuat agak lunak. Nah itu karena mengandung karbohidrat sehingga kita menjadi berenergi lah, menjadi bertenaga. Itu yang pertama adalah nasi, jadi kita tetap wajib mengkonsumsi nasi. Nah porsinya disesuaikan dengan kemampuan lambung teman-teman ya. Biasanya kalau saya dulu pakai porsi kecil ya, cuma waktu makannya yang saya tambah, saya makan sampai 5 kali gitu. Tapi porsinya kecil-kecil itu. Itu di perut akan menjadi lebih damai ya. Tuh.
Nah, itu yang pertama, jadi makanan yang wajib kita konsumsi adalah nasi. Kemudian yang kedua, selain nasi itu bisa juga ubi-ubian. Ubi-ubian ini itu saya manfaatkan dulu sebagai makanan ngemil lah istilahnya ya, untuk makanan tambahan, tapi ini juga sangat damai di perut ya. Nah, ini adalah ubi-ubian. Ya, ubi-ubian itu bisa singkong, bisa talas, bisa ubi ya, tapi semuanya itu direbus ya, direbus itu. Jadi ubi-ubian ini juga bagus sekali karena ini juga bisa sebagai sumber karbohidrat ya, menambah energi atau tenaga, tapi rendah gula. Nah, ini justru lebih bagus karena kalau terlalu banyak gula ya, manis atau terlalu asin, itu biasanya juga memicu lambung ya, atau asam lambung itu menjadi naik juga. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi kemudian yang ketiga yaitu makanan sehat lah. Makanan sehat ini dengan ciri-ciri ya, dengan ciri-ciri yang rendah lemak, tidak pedas, tidak asam ya, tidak terlalu manis, tidak terlalu asin, seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa disesuaikan sendiri dengan menu teman-teman mungkin ya di rumah sendiri. Intinya yang makanan sehat bagi penderita asam lambung seperti itu. Jadi rendah lemak ya, rendah lemak. Contohnya kalau misalkan daging ya kita pakai seperti ikan ya, daging ikan, dan juga yang lunak itu kan daging ikan juga lunak, atau daging ayam juga nggak apa-apa, tapi dagingnya saja, kulitnya nggak usah dimakan ya, apalagi jeroannya. Nah, itu juga kalau bisa masaknya direbus ya, atau dipepes, itu juga selain lebih enak juga lebih lunak. Nah, itu makanan-makanan yang lunak ini di perut ini semakin damai. Jadi untuk pedas-pedas, untuk asam-asam itu juga dikurangi dulu teman-teman ya. Itu termasuk yang manis-manis juga jangan terlalu manis, yang asin juga jangan terlalu asin itu. Jadi apa ya? Kalau lauk itu selain ikan ya yang lunak biasanya telur. Nah, itu telur juga direbus saja ya, direbus. Kemudian bisa juga tahu ya, tahu itu juga direbus, itu juga enak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan daun-daunan, sayuran itu kita pilih yang lunak itu daunnya ya, jadi tulang-tulangnya itu nggak usah ikut dimasak. Nah, itu insya Allah di perut itu juga damai, tapi secara nutrisi kandungan gizi kita akan terpenuhi seperti itu teman-teman. Nah, itu tentang makanan sehat ya, jadi intinya seperti itu. Kemudian juga kita perlu buah-buahan ya. Nah, buah-buahan juga usahakan buah yang tidak asam dan tidak bergetah ya. Yang tidak asam itu ya buah-buah yang manis ya. Kalau yang bergetah itu biasanya buah yang belum matang ya, itu biasanya bergetah itu. Nah, itu juga jangan. Jadi buah yang sering saya konsumsi itu dulu ya, pertama itu pisang, kemudian pepaya ya, kemudian apel bisa, pir juga bisa. Itu buah-buah yang nyaman juga di perut bagi penderita asam lambung. Atau buah lain juga silahkan ya, itu bisa dicoba. Yang penting intinya kalau rasanya manis itu biasanya di perut juga damai gitu. Nah, itu seputar buahnya teman-teman ya. Kemudian biasanya ada yang pakai tambahan susu ya. Nah, kalau susu juga boleh juga ya, boleh juga itu, tapi juga tidak semua susu ya. Jadi pilih ya susu yang rendah lemak dan rendah kalsium. Karena kalau
rata-rata susu kan banyak yang tinggi lemak ya, tinggi kalsium. Nah, itu juga biasanya kurang baik di lambung, itu kadang memacu asam lambung untuk menjadi naik. Nah, kita pilih ya susu yang rendah lemak dan rendah kalsium. Jadi biasanya kalau kita beli susu itu di bungkusnya lah itu tertulis di situ tentang komposisi kandungannya. Nah, itu bisa dilihat. Jadi pilih yang intinya adalah yang rendah lemak dan rendah kalsium. Itu insya Allah di perut juga damai itu. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, usahakan kita itu jangan makan ketika mau tidur, teman-teman ya. Jangan makan ketika mau tidur. Jadi kalau kita habis makan ya, apalagi makan besar, mau tidur itu minimal ya sedikit sekali itu paling enggak selang 1 jam ya. 1 jam syukur sampai 2 jam itu akan lebih bagus. Karena kalau begitu kita makan kemudian kita tidur, nah ini karena perut masih penuh ya lambungnya, kemudian di bawah rebahan ini karena posisinya datar, ini biasanya asam lambung menjadi naik ke atas ya, ke kerongkongan. Nah, ini akhirnya menjadi GERD ya. Nah, nanti kalau sudah menjadi GERD menjadi timbul sensasi yang bermacam-macam, sehingga ketika bangun tidur bukannya menjadi segar dan enak, tapi malah banyak sensasi, yang kepalanya pusing, yang keliengan, yang lehernya kaku, dadanya bisa juga nyeri, kemudian nafas pendek, perut begah dan seterusnya itu ya. Nah, itu karena gara-gara kadang kita habis makan kemudian tidur seperti itu, teman-teman. Makanya kalau saya biasakan ya makan malam, khususnya karena tidur kan lebih banyak malam. Itu untuk malam makan itu saya tutup jam 8. Jadi jam 8 malam saya sudah makan yang terakhir. Nah, kemudian sampai dari jam 8 sampai pagi itu saya nggak makan, paling hanya minum ya, minum air putih, atau misalkan rasanya lapar sekali di tengah malam ya paling minum yang manis, itu nanti kelihatannya sudah agak kenyang, kemudian dibawa tidur enggak apa-apa. Oke, teman-teman ya, kita lanjutkan. Kemudian makan juga sebaiknya dalam porsi kecil, teman-teman ya. Porsi kecil, cuma untuk memenuhi nutrisi. Nah, ini jam makannya yang kita tambah, yaitu contohnya kalau orang normal itu 3 kali ya dalam sehari makan, nah itu kita pakai 5 kali lah, pakai 5 kali. Nah, porsinya kecil-kecil. Nah, kemudian ditambah ngemil ya, ngemil. Kalau saya ngemilnya itu pakai ubi-ubian ya. Ubi-ubian itu seperti singkong rebus, talas rebus, ubi rebus, seperti itu nyaman dan alhamdulillah juga berangsur-angsur membaik, akhirnya bisa sembuh. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya ya, ini kita minum yang cukup ya, minum yang cukup, khususnya air putih ya. Jadi air putih ini minimal 8 gelas. Itu menjadikan ya kondisi lebih baik lah, seperti keliengan pada ini akan cepat hilang, karena keliengan itu lebih banyak disebabkan karena dehidrasi ya, kadang kurang cairan, kita kurang minum ya. Padahal dalam kondisi orang yang sedang terkena asam lambung itu biasanya sering kencing ya, sering kencing. Nah, akhirnya minuman itu kadang sampai kurang. Nah, ketika kurang itu pasti pusing, keliengan, kepala berat, seperti itu. Terus perut juga panas, seperti itu. Nah, maka dari itu ini minum air putih ini wajib ya, wajib, dan ini yaitu penuhi saja minimal 8 gelas. Nah, kalau misalkan
lebih dari itu lebih bagus ya, lebih bagus. Itu efeknya ya paling itu sering kencing tadi. Tapi kalau kita kondisinya sedang di rumah kan nggak masalah, ya misalkan sering kencing juga nggak apa-apa lah seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi itu beberapa tip makanan yang bisa menyembuhkan asam lambung, gerd anxiety, psikosomatis dengan pola makan yang betul ya, kita sesuaikan karena kita sedang punya penderitaan asam lambung, gerd anxiety, psikosomatis. Namun demikian karena penderitaan asam lambung, gerd anxiety, psikosomatis ini juga tidak hanya hal-hal yang bersifat fisik ya, contohnya makanan ini hubungannya untuk memenuhi kebutuhan fisik ya, tetapi juga kita terkena juga hal yang bersifat psikis, yaitu yang seperti kecemasan atau anxiety ya, kemudian psikosomatis tentang pikiran kita yang sering menganalisa negatif. Nah maka dari itu juga harus disadari ya, karena itu harus mendukung juga ya. Nah maka dari itu kita juga harus selalu mengurangi kecemasan ya, selalu berusaha berpikir positif gitu. Nah caranya bagaimana? Tenangkan jiwa kita ya, tenangkan jiwa kita. Nah untuk menenangkan ya, kita memang harus banyak selalu lah ya, selalu banyak berdoa, banyak bersyukur, kemudian kita ikhlas ya dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ini menerima penderitaan ini seperti itu. Nah, kemudian kita juga sabar tapi selalu berikhtiar, berusaha bagaimana caranya kita harus sembuh seperti itu. Selain itu juga kita sadar dengan kekurangan-kekurangan kita ya, kita selalu kita perbaiki. Karena kita yakin dan paham bahwa penderitaan asam lambung, gerd anxiety, psikosomatis ini adalah ya salah satu proses lah ya, proses pendewasaan diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Oke, itu dulu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.